Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, yang tadi baru saja menyampaikan sambutannya Bapak Camat kita, Bapak Haji Iswah Yudi, Esos MSI, sehat panjang umur. Anak-anak kenal nggak Pak Camat? Yang mana Pak Camat? Oh, yang tengah. Yang tadi sambutan. Juga yang kita hormati Bapak Lurah kita, Pak Leo Yudantara Harahap. Semoga Pak Lurah juga sehat, yang baru saja pulang umroh tadi katanya. Semoga jadi umroh yang mabrur. Yang belum umroh semoga bisa umroh. Gak ada yang amin ibu-ibu. Saya punya tetangga tuh rajin banget ibadah. Bapak-bapak tuh dia punya duit berapa aja buat umroh. 1 juta buat umroh, 100.000 buat umroh, gocap buat umroh. Ternyata istrinya namanya umroh. Istrinya namanya umroh. Jadi dia punya uang berapa aja buat umroh. Semoga kayak Pak Lurah nih bisa umroh semuanya ya. Bu, walaupun kita belum tahu nih berangkat umrohnya kapan, kalau ada manasik haji, manasik umroh, boleh nggak ngikut? Boleh kan? Banyak tuh orang umroh haji nggak pakai manasik, berangkat aja dah. Kan kalau manasik diajarin nggak tuh? Tawaf begini, sa'i begini. Tawaf bu, itu kayak sholat harus punya wudhu ya Pak Lurah ya. Kita kalau tawaf harus punya wudhu. Kalau wudhu lagi tawaf batal, repot nggak tuh? Repot tuh wudhu lagi tuh. Ada tuh ibu-ibu sebelum tawaf di wudhu 2 kali. Kedua kali bu, buat cadangan Bu Ustaz. Buat cadangan. Ibu ngaji di mana? Di Tangkuban Perahu gitu. Juga yang kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Tangkuban Perahu yang terhormat yang mulia Bapak Mufti Hamid, beliau sehat panjang umur, berikan keberkahan. Pak Haji, juga pembawa acara kita Khinal Karim Ustaz Haji Bakhtiar Amin selaku juga tadi Qori, dia MC, dia yang tilawah. Itu berkat kedua itu ya kan? Juga semua pengurus yang lain, panitia, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua pagi ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tanggal berapa kemarin? 17 apaan? Hari apa? Untuk nambah berkah kita nyanyi ya. Boleh kan nyanyi di sini ya? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung, kita tetap Indonesia, kita tetap setia, tetap sedia membela negara. Merdeka. Allahu Akbar. Belum sarapan kayak nyanyinya nih.
Berapa tahun anak-anak Indonesia merdeka? 78 tahun. Mudah-mudahan kita doakan para pahlawan kita diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Pak Camat, Pak Lurah, dan semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hadir dengan dalam acara kita saling berbagi. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rizki. Betul gak? Allah yang ngasih kita rizki. Oh ya, lupa Pak Ustadz. Bu, nama saya Syahroni, bukan Syahrini ya. Kalau muka sih mirip Pak Lurah katanya Pak Camat ya. Siapakah yang memberikan rizki kepada kita? Rizki ada beberapa macam, ada 4 macam. Nih, ntar yang bisa jawab Pak Ustadz kasih hadiah. Dengerin ya, rizki ada berapa macam? 4. Yang pertama namanya rizki yang dijamin. Rizki apa? Rizki Febian. Siapa yang bilang Rizki Febian? Penyanyi itu mah. Yang pertama namanya rizki yang dijamin. Apa maksudnya? Semua manusia, semua makhluk hidup, rizkinya udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Yang pertama namanya rizki yang dijamin. Semua makhluk rizkinya udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang ada di bumi Allah jamin rizkinya. Sampai-sampai Bu, anak-anak, bayi yang baru lahir langsung ada rizkinya. Mana Bu rizkinya tuh bayi? Mana Pak? Air susu ibu. Perempuan kalau nggak hamil, nggak melahirkan, ada nggak asinya? Pas mengandung, melahirkan, punya bayi, punya asi. Anak-anak sekalian, yang paling berjasa buat kita orang tua, terutama ibu. Ibu, bisa nggak? Engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibandingkan. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. 13 anaknya. Semoga ibu-ibu sehat. Yang paling repot di rumah siapa? Ibu-ibu. Bapak juga. Contoh kemarin bulan Ramadan. Ibu-ibu nih, ibu kita, ibu kamu, ibu kita semua nih, oh ibu paling repot. Lagi buka mikirin sahur. Lagi sahur mikirin buka. Lagi buka nih, ntar sahur sama apaan? Lagi sahur besok buka sama apaan? Ntar malam sahur pakai apaan? Dia nanya mulu. Pas keluar itu lagi. Mie rebus sama telur dadar. Dia nanya doang. Ya, nanya anaknya, ntar sahur sama apaan? Kata anaknya, ibu nanya, bertanya-tanya. Nanya doang. Tidak ada orang yang paling sayang sama anak kecuali ibu. Bapak juga sama ya. Ibu tuh, ibu-ibu kalau ngaji bagiin kue di kotak kagak dimakan, dibawa pulang. Buat siapa? Buat anak tuh Pak Camat tuh. Ibu-ibu tuh kalau ada acara, ada pesta, ada kue yang enak-enak, siapa yang dipikirin? Anak. Telangak telinguk. Pas sepi masukin tas dah. Jeruk, anggur, apaan aja tuh. Kue masukin tas. Kelupaan. Pas seminggu kerubutin semut tasnya. Ada apaan di tas? Ada kue dimasukin, lupa dikeluarin. Ini kisah nyata, saya nggak bohong ya. Saya pernah waktu ngajar, ada kue bugis Pak Camat tuh, yang dari kelapa, kue unti, kue bugis namanya. Kue bugis. Saya bikin tas 3 biji, saya lupa. Seminggu, kok kerebutin tas saya semutnya. Pas saya buka, ada kue lupa saya keluarin. Lupa saya tuh. Ini kan. Namanya rizki yang dijamin. Semua makhluk Allah berikan rizkinya. Bayi baru lahir
langsung punya rezeki. Apakah itu? Air susu ibu. Dalam air susu ibu terkandung segala kebutuhan bayi, ada vitamin segala macam. Bahkan bayi 2 tahun nggak makan apa-apaan, cuma nyusu air susu ibu doang, bisa nggak hidup? Nih aneh bin ajaib. Ibu punya anak umur 6 bulan, 6 bulan, 7 bulan, masih belum setahun bu, atau setahun lah mungkin. Ngajarin anak kecil minum pakai sedotan susah gak? Nih air di botol, di gelas nih, kayak sedotan. Ibunya ngajarin, diisap ya nak. Sama anak kecil seringnya diapain? Ditiup, itu air di botol. Sama dengan ngajarin, mohon maaf ya, buang ingus nih. Kan ibu ngajarin, itu anak ibu sudah meler gitu, sama dia diapain? Sedot, ya masuk lagi. Susah nggak ngajarin tuh? Minum pakai sedotan ya Pak Camat ya. Itu kadang anak-anak bukan disedot diapain? Aneh bin ajaib, bayi baru lahir di hari pertama, mohon maaf ya, disusuin sama ibunya, ditempelin di payudaranya, langsung bisa ngisep tuh. Ada nggak bayi emaknya ditiup? Melembung ya nggak tuh? Ini nggak? Ada nggak bayi emaknya ditiup? Bisa kayak balon namanya. Siapa yang ngajarin tuh bayi? Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya teori ilham. Allah mengilhamkan itu bayi, baru lahir disusuin langsung bisa nyusu. Siapa yang ngajarin bu? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini kecuali Allah udah jamin rezekinya. Allah yang maha memberi rizki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha memberi rizki, yang maha kuat, yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua namanya rizki yang diusahakan. Yang jawab duluan langsung dapat hadiah. Mana door prize-nya Pak? Ada door prize nih. Angkat tangan, set, langsung jawab ya. Yang kedua namanya rizki yang diusahakan. Rizki apa? Usahakan. Lihat siapa yang paling cepat ya. Jawab langsung. Yang pertama namanya rizki apa? Ibu-ibu pakai baju hitam. Apa namanya? Ya betul, rizki dijamin, dapat hadiah. Siapa namanya? Kakak namanya? Iya, kakak dapat hadiah langsung. Sebab kakak belum saya tanya udah begini. Rizki yang dijamin, betul. Ya kan? Dapat hadiah yaitu ongkos pergi umroh. Tapi kurangnya tolong ditambahin, kurangnya ini masih kurang banyak. Ya silakan. Betul, terima kasih ya. Sama. Ya. Yang kedua namanya rizki yang diusahakan. Allah udah jamin rizki kita. Tugas kita ngapain? Berusaha. Ngapain anak-anak? Kalau mau pinter ngapain? Belajar. Kalau mau pinter ngapain? Belajar. Ulangi. Kalau kita lapar supaya kenyang ngapain? Makan. Kalau kita aus supaya nggak aus ngapain? Minum. Kalau pengen pinter ngapain? Belajar. Kalau pengen punya duit, kerja, usaha. Namanya rezeki yang diusahakan. Harus berusaha. Ya enggak? Di surat Al-Muluk tuh. Alladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Allah nyuruh ngapain? Pertama, famshu fi manakibiha, berjalanlah, berusaha di muka bumi. Yang kedua, wa kulu mir rizqi, dan makanlah rizki Allah siapkan. Sebelum disuruh makan suruh ngapain? Jalan dulu, usaha, ya enggak Bu? Ya anak-anak? Namanya rizki yang diusahakan. Allah udah jamin rizkinya buat kita. Tugas kita ngapain? Berusaha, berinovasi, harus punya ide-ide, ya enggak nih? Orang jualan harus berusaha, berinovasi. Anak-anak, Bu, kalau pengen dapat uang yang banyak harus berinovasi, harus berani
Dulu orang jualan cilok, apa cilok? Aci dicolok. Berubah cireng, apa cireng? Sekarang cilung, aci digulung. Cilor, aci pakai teknologi aci berkembang ibu-ibu. Ya Pak. Teknologi aci berkembang. Cilok, cireng, cilung, cilor, cimol. Entar tuh ya. Cimin, apaan cimin? Cimin terkenal di Setiabudi. Dulu orang jualan bakso bulat. Bakso bulat seperti sekarang bakso gepeng. Ada nggak bakso gepeng? Berinovasi. Diguntur bakso beranak. Ada nggak bakso beranak? Berinovasi orang tuh. Namanya kalau pengen dapat rezeki harus ide yang baik, berinovasi. Sama dengan di kelurahan, di kecamatan, di beragam tempat. Ini masjid. Kalau ingin tetap kita berkembang harus berinovasi. Orang Arab bilang begini, al harokah barokah. Apaan? Al harokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Kita kalau diam aja kesemutan, betul nggak? Harus banyak bergerak biar sehat. Ini anak-anak zaman sekarang yang punya penyakit nih, namanya penyakit mager. Apaan mager? Apaan mager? Tuh Pak Camat, penyakit zaman sekarang Pak Lurah, ya nggak Pak Haji? Penyakit malas gerak. Sementara Allah mengatakan yang kedua namanya rizki yang diusahakan. Kalau pengen dapat rizki ngapain? Berusaha. Kata Nabi, lau tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama tarzuqut thair. Kalau kita tawakalnya benar, Allah kasih kita rezeki seperti tawakalnya seekor burung. Tahu nggak burung? Burung pagi-pagi ngapain? Terbang. Nyari ngapain ya? Nyari makanan. Perutnya kosong nggak? Kosong. Sore hari dia pulang ke kandangnya dalam keadaan kenyang. Itu burung diem aja apa bergerak? Diam apa terbang? Terbang. Kalau nggak terbang nggak dapat dia. Namanya rizki yang diusahakan. Kalau pengen dapat rezeki berusaha. Kalian harus belajar yang rajin nih. Amin. Siapa di sini anak-anak yang pengen jadi Pak Camat? Wah cuma 3 orang ini Pak Camat. Yang pengen jadi polisi? Yang pengen jadi Pak Lurah? Oh enggak ada jadi Pak Lurah. Saya mau saya. Ya, siapa yang mau jadi ustadz? Wah 3 orang. Siapa yang mau jadi dokter? Wah. Siapa yang mau jadi ketua masjid? Wah lumayan banyak juga jadi ketua masjid. Ya kan? Saya nggak nih Pak Haji nih? Banyak jadi ketua masjid. Ya enggak? Siapa yang mau jadi presiden? Wah. Ada 4 orang lumayan. Kamu harus punya cita-cita yang tinggi. Amin. Ya enggak? Harus punya cita-cita yang, tapi syaratnya ngapain? Belajar, belajar, belajar. Mohon maaf nih, sekarang banyak anak-anak remaja, tadi kata Pak Ketua DKM, tawuran. Selain tawuran, anak zaman sekarang pinter pacaran. Ada nggak nih? Bukan cuman yang kuliah, SMA, SMP, SD pacaran. Nah, anak SD pacaran, manggilnya Umi Abi. Iya elah. Mana orangnya di sini? Hah? Anak SD pacaran, manggilnya ayah bunda. Iya elah. Kayak majalah. Anak-anak, yang penting kamu sekarang belajar, belajar, belajar. Betul nggak? Yang remaja-remaja di belakang nih, anak perempuan, yang gadis-gadis nih, kamu kalau digoda sama laki-laki jangan mau. Laki-laki itu tukang bohong. Kecuali ustadz, Pak Camat, sama Pak Lurah, sama pengurus masjid. Ya, ya. Kamu jangan percaya laki-laki tukang bohong. Kamu kalau digoda gadis-gadis nih harus berani nolak. Jangan, Neng, nggak mau. Itu kurang tegas, ya gak? Kalau digodain, Neng, nggak mau. Kamu kalau digoda, ambil sejadah, putar macam-macam nih, hajar. Ya. Itu laki-laki takut nggak? Takut. Nih mama di sini, mama lagi ceramah.
Sini mama, sini. Iya. Biarin. Namanya rezeki yang diusahakan. Nih anak-anak nih ya, kamu sekarang belajar, jangan pacaran. Sebetulnya Pak Ustadz males pantun, takut dibilang cakep ya. Nggak apa-apa dah pantun. Ada beruang minum jamu, percuma berjuang, nikahnya bukan dengan kamu. Ya, masih kecil-kecil pacaran, jangan. Ya enggak, sekarang zamannya sekolah, belajar, ya kan? Harus belajar. Anak-anakku sekalian, tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali pendidikan. Harus belajar. Kamu tahu nggak? Dulu negara tetangga kita Malaysia, banyak belajar ke kita. Sekarang terbalik, banyak orang S2, S3 ke Malaysia. Saya mau cerita dikit. Dulu Pak Ustadz di Mesir tahun 94, Indonesia dulu penduduknya sekitar, mungkin sekarang kan 270 juta. Kamu tahu nggak berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang? 270 juta. Itu pecamat ya kira-kira ya. Kalau zaman Bang Haji Roma Irama 135 juta penduduk Indonesia. Tereng itu zaman dulu. Lagu tahun berapa tuh ya Ustadz Bakhtiar? Ya tahun 80-an kali ya. Sekarang 2 kali lipat penduduk Indonesia, 270 juta sekarang. Ya kan? Dulu zaman saya di Mesir tahun 94, dari 250 juta orang Indonesia yang kuliah di Mesir 4.000 orang. 4.000 dari 250 juta. Malaysia saat itu penduduknya cuma 50 juta kalau nggak salah. Yang belajar di Mesir 7.000 orang. Malaysia 20 juta penduduknya. Saya salah ngomong. Malaysia kalau 20 juta ya, Malaysia mereka 20 juta orang. Penduduk yang di Mesir 7.000 orang. 7.000 dari 20 juta. Kita 4.000 dari 250 juta. Maksud saya harus kita akui dulu Malaysia sangat perhatian pada pendidikan, beasiswa pendidikan. Sekarang juga alhamdulillah nih, tinggal kamunya belajar. Sekarang anak-anak Pak Ustadz tanya, kamu alat-alat sekolah, tas, pensil, pulpen, sepatu, cakep-cakep kan zaman sekarang? Dulu jangan tanya orang tua kalian nih, bapak-bapak. Dulu sekolah susah. Dulu sekolah pensil nggak ada penghapus, pakai karet. Ya Bu Haji ya. Amal udah dikit dah. Kalau kebanyakan robek. Dulu sekolah susah dulu ya. Susah. Sekolah sekarang diantar pakai motor, pulang dijemput, tasnya bagus. Wah dulu mana ada dulu, ya kan? Dulu zamannya susah dulu kan. Nah kita kembali yang kedua, namanya rizki yang diusahakan. Kalau pengen dapat rizki ngapain? Berusaha atau dagang. Dulu orang jualan ayam goreng, ayam bakar. Sekarang ayam apaan? Wah, tukang jajan semua kayaknya nih. Ayam geprek, ayam penyet, ayam apa lagi nih? Pokoknya orang sekarang berinovasi ya. Tahu nggak? 2 tahun 3 tahun yang lalu ada minuman yang viral namanya es kepal Milo. Tahu nggak kamu? Dulu zaman Pak Ustadz kecil nih, zaman bapak-bapak masih kecil ada juga. Dulu namanya es serut. Ya. Cuman kalau sekarang kan keren, pakai cup, pakai mangkok, pakai. Dulu kan cetakan tangan abang ya tuh, serot. Itu yang bikin gurih tangan abangnya tuh. Terus begini. Orang serot. Abang pipis dulu ya. Iya bang. Gitu. Serot. Sirup dah. Es apa namanya dulu? Es. Sekarang es kepal Milo. Berinovasi ya nggak tuh? Ya kan? Yang ketiga nih yang kita omongin pagi hari, namanya rizki yang dijanjikan. Allah berjanji kalau kita punya rizki, punya uang, punya makanan, berbagi dengan orang lain, Allah akan ganti dan ditambah yang lebih baik rizkinya kepada kita. Betul nggak nih?
Yang punya mudah-mudahan yang berdonasi hari ini ditambahkan oleh Allah rizkinya, amin. Namanya rizki yang dijanjikan. Allah berjanji dalam hadis qudsi, ya ibna Adam anfik yunfaq alaika, wahai anak cucu Adam, berbagilah pada orang lain, nanti akan ada yang berbagi kepada kamu. Anak-anak, kamu punya makanan roti sepotong, temennya ngeliatin, mences dia, pengen dia roti cuman atu, kamu apain roti? Bagi dua, setengah kau makan, setengah apain? Kasih temen kamu, pakai pisau potong, pakai gigi, ya mau ogah lah, ya enggak. Kalau nggak bisa ngasih banyak, ngasih dikit boleh gak? Wabil khusus nih yang udah kerja, ibu-ibu yang masih punya orang tua, kita semua nih, kalau mau berkah kasih hadiah buat orang tua. Meskipun orang tua kita punya duit, kalau anaknya ngasih hadiah, girang nggak orang tua? Ada yang bilang begini, Pak Ustadz, ibu saya sebagai uang nangis. Ada nggak ibu dibagi duit sama anaknya nangis? Kenapa nangis? Kurang ya, kurang bener Baji, kurang. Dia terharu juga kali, cuman lebih kepada kurang. Kata ibunya, udah 3 tahun nggak ngasih gocap. Gua kira 10 juta kali. Nih kamu nih anak-anak nih, di sekolah kadang-kadang di hari Jumat, bukan di sekolah ya, di masjid kamu sholat Jumat, boleh nggak kamu masukin uang ke kotak infak? 1.000 rupiah boleh nggak? 2.000 boleh nggak? Boleh, ya kan? Bersedekah bagus nggak? Walaupun sedekah tidak hanya uang ya, nolongin orang lain sedekah bukan? Senyuman sedekah bukan? Ada anak-anak nih hari Jumat kotak amal lewat, dia mau nyari duit, ya nggak bawa duit. Dia ingat kata Pak Ustadz, senyumanmu nilainya sedekah. Pas kotak amal dia senyum. Kenapa dek? Kata Pak Ustadz, senyuman sedekah. Pas dibuka kotak amal, isinya senyuman semua, nggak ada duitnya. Siapa yang ceramah ini? Ustadz Bakhtiar yang ceramah ya gak? Namanya rizki yang dijanjikan. Allah berjanji kalau kita suka ngasih orang lain, berbagi, ditambahin rizkinya. Ibu-ibu di rumah goreng bakwan, bikin pisang goreng, ngantar tetangga, bagus nggak tuh? Sedekah bukan? Langsung diganti sama Allah, tetangga ngantar sayur lodeh, ibu ngantar sayur asem, tetangga ngantar sayur, ada nggak tuh? Saling berbagi, boleh banyak boleh dikit. Yang terakhir namanya yang keempat, rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang pertama rizki yang dijamin, yang kedua rizki yang diusahakan, yang ketiga rizki yang dijanjikan, yang keempat namanya rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapakah yang bisa menyebutkan empat-empatnya? Angkat tangan, maju ke depan. Ya kamu silakan. Ada yang bisa? Atau duduk aja, duduk. Ada yang bisa empat-empatnya? Yang belum? Tiga. Ya, 3, kamu bisa 3. Ya, silakan. 1. Siap hadiahnya? Oke, siap. 1 rezeki apa? Yang dijamin. Yang kedua? Diusahakan. Yang ketiga? Yang dijanjikan. Betul, dapat hadiah. Ya, silakan. Yang terakhir yang keempat namanya rizki. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, makasih. Yang keempat namanya rizki yang datang dari arah yang tidak diduga-duga, yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam hadis namanya ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Rasulullah bersabda, siapa orang yang sering membaca istighfar akan diberikan jalan keluar dari permasalahannya, diberikan kelapangan dan kesempitan, dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibu lagi nyuci celana suaminya, serok. Lah, apaan tebal-tebal nih? Duit 3 lembar 100 ribuan. Tanya suami dulu, bang punya duit bang? Nggak ada, duit mulu loh. Alhamdulillah, duit kantong itu bu, ya gak? Dia bilang nggak ada duitnya. Gimana cara kata Nabi? Sering-sering baca istighfar. Sama-sama, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan 4 model rezeki. Yang pertama, Allah jamin rezeki kita. Yang kedua, jangan lupa harus berusaha. Yang ketiga, kalau rezeki jangan lupa bagi-bagi sama orang lain. Yang keempat, rajin-rajin baca istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ustadz berapa kali sehari? 100 kali. Baca astagfirullahaladzim, Allah berikan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Masjid Jami Tangkuban Perahu. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah baik, tambah banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.